Untuk menggerakkan ekonomi, pemerintah diminta untuk memberikan stimulus pada sektor real. Sekarang sejumlah sektor dari tekstil, properti hingga retail mengeluhkan terjadinya penurunan volume penjualan karena turunnya daya beli masyarakat. Iya, The Headlines kita lanjutkan kembali. Tadi kita sudah bicara daya beli masyarakat. Oke lah, kita bilang rupiah jatuh ke posisi yang mungkin 13.000 sekian begitu ya, asalkan masih bisa di-manage oleh dunia usaha dan pemerintah di sini, Bank Indonesia dan pemerintah mungkin masih baik-baik saja begitu ya Mbak. Begitu, Mbak. Jadi begini, ya? Kalau Indonesia sebetulnya diperlemah juga nggak apa-apa, cuman kita ingat begitu rupiah di atas 11.000, 12.000, sebagian besar orang kita ingat 97, 98 lagi. Akhirnya mereka mulai hati-hati, nggak mau belanja dan lain-lain. Semuanya jadi melambat. Beli dolar. Orang khawatir karena sudah. Jadi itu mindsetnya yang nggak bisa dirubah dalam waktu singkat. Mereka belum ngerti bahwa fundamental sekarang tuh beda sekali dengan yang tahun 97-98. Tapi as simple as that aja, dia ngelihat, dulu 2.600 bisa langsung naik ke 15.000 gitu kan. Udah gitu baca Yunani pula kan? Iya, jadi udah makanya. Tapi saya kira orang Indonesia nggak sebodoh itu ya. Kalau menurut saya, kalau edukasi mereka terus-menerus, saya pikir bisa cepat. Kalau menurut saya orang-orang yang menahan itu kan orang-orang yang duitnya kecil, efeknya terhadap ekonomi nggak terlalu gede. Kalau menurut saya yang punya 35 miliar dolar di Singapura, begitu rupiah melemah tuh dia justru tarik uangnya, dia beli properti murah, apartemen murah, saham murah. BI jangan intervensi, jaga aja devisanya gitu loh. Kalau kita melemah ke bawah ini kan ya namanya puasa dulu untuk mencapai yang lebih baik. Tapi yang sekarang kelihatan tuh panik justru. Pemerintah jadi mau narik duit di mana-mana. Pelindo suruh naikin tarif, ya kan? Pajak ngejar-ngejar orang. Ini malah akan membunuh ekonominya, kita ambruk beneran. Padahal kata Pak Suryo mestinya dikasih sedikit kelonggaran, wong kita lagi susah. Begitu ya Pak Suryo ya? Tapi pajak kan kita tahu targetnya dinaikkan, yang menurut hemat saya ya agak sulit lah untuk bisa dicapai. Dengan situasi gini ya. Belum lagi BPJS berlaku. Jadi semua ini kan membuat iklim agak tambah sulit malah ya. Sedangkan kita menginginkan dalam situasi kayak begini tuh ya adanya kebijakan-kebijakan yang bisa membantu, misalnya peningkatan konsumsi dalam negeri, kemudahan seperti itu. Lalu saya kira yang salah satu yang paling penting adalah kata Pak belanja pemerintah ini harus segera digelontorkan ya gitu. Itu jawabannya untuk pertumbuhan tuh di situ. Daya beli dinaikkan, belanja pemerintah digelontorkan, Pak Purbayo. Setuju. Ya, sebagian sudah kita ketahui masalahnya dan masukan dari Kadin juga sudah sampai ke pemerintah. Dan itu sedang dijalankan, tapi kan dampaknya nggak langsung overnight. Nanti yang dana-dana yang cepat tadi akan digelontorkan lebih cepat lagi supaya daya beli masyarakat lebih baik lagi ke depannya. Ya saya lihat pada saat ini ya, pada saat harusnya pemerintah menggelontorkan, malah dikasuskan Pak Dahlan Iskan. Untuk kasus yang menurut saya tuh bahkan dia keluar uang gitu, cuma dia karena ingin mempercepat proses, malah dia ditersangkakan. Orang-orang pimpinan proyek makin takut lah, makin macet nggak jalan ini proyek-proyek ini. Karena kayak Denny Indrayana nggak ada keuntungan dirinya, malah memberikan servis lebih baik pada masyarakat, nggak ada yang untung, tersangka dia. Jadi ini memang mix message dari pemerintah ini rawan. Udah masalah ekonomi, masalah hukum, gitu kan, masalah politik. Jadi permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia sekarang itu udah multidimensional. Emang membutuhkan waktu pasti yang lama, dan tentunya di sini dibutuhkan satu leadership ya, suatu leader yang memang punya leadership yang sangat strong, di mana dia bisa saya pikir presiden saya cukup kuat leadership. Oh iya, saya nggak bilang bahwa sekarang yang tidak. Yang perlu ini dirigen. Tapi kemarin itu Pak Jokowi kan belakangan ini sudah ketemu dengan fund manager, ketemu dengan ekonom, ketemu dengan pengusaha. Susah. Ketemu ekonom tuh nggak ada yang namanya one hand ekonom. Two hand, on one hand, on the other hand. Presiden juga bisa bingung gitu ya. Jadi tapi Presiden cukup bisa menyaring dengan cepat informasi yang sampai, dan kemarin dia udah memberi instruksi kira-kira apa yang akan dikerjakan, dan saya pikir cukup clear, jauh lebih baik dari masukan ekonomi itu sendiri. Jadi kita nggak usah meragukan pemimpin kita. Mana ada ekonom di dalam. Ada ini Mbak Nunung. Kan ada juga diundang tuh Mbak Desri. Dari pertemuan itu kan memang salah satu yang tercetus adalah sebenarnya akselerasi dari pengeluaran pemerintah dan infrastruktur. Dan memang kita tahu permasalahan infrastruktur utamanya kan masalah tanah gitu ya. Kemarin saya lihat pemerintah akan mengeluarkan 2 perpres
ya, berkaitan dengan akselerasi pembangunan, akselerasi dari realisasi infrastruktur. Jadi ya kita nggak tahu apakah ini menjadi message dari kita. Kami lihat Presiden sangat ini sekali, sangat perhatian sekali, bahkan beliau saya nyatet apa yang menjadi concern gitu. Jadi ya di satu sisi itu buat kami ada suatu optimisme bahwa oke, dengan Presiden mencatat ini dan kemudian beliau langsung mengadakan sidang kabinet dan sebagainya, langsung instruksi, ayo langsung direalisasi anggaran infrastruktur. Ini menjadi hal yang sangat positif gitu. Tapi sekali lagi, seeing is believing kan. Jadi kita tunggu, katanya Agustus nih proyek-proyek infrastruktur banyak yang akan terrealisir. Di kantor staf Presiden itu sekarang ada fungsi seperti UKP 4 zaman dulu. Jadi semua proyek sekarang dimonitor satu-satu on daily basis basically. Jadi seperti tadi janji-janji yang tadi akan kita monitor ke depan dengan teliti. Nah, saya mau stop di situ, Pak. Saya lihat itu yang namanya programnya Denny Indrayana itu kan sangat dimonitor oleh UKP 4 dulu, di-approve oleh UKP 4. Tersangka juga, Pak. Tapi kan kadang-kadang itu di luar wewenangnya Presiden langsung. Tapi itu menurut saya enggak lah. Kalau menurut saya itu Presiden bisa memberikan sikap politik yang tegas. Dan kita nggak mau intervensi penegakan hukum gitu ya. Tapi basically didiskusikan dan akan dicari jalan pecahan yang terbaik. Jadi di belakang diproses kok Pak. Jadi enggak poin saya adalah UKP 4 itu tidak menjawab karena ternyata kasus Denny Indrayana itu udah jelas di mata, ini kan di depan mata. Memastikan proyeknya jalan. Krisis boleh ya. Tetapi untuk proyek-proyek yang untuk mengatasi krisis ini benar-benar dimonitor. Kita monitor. Jadi sekarang ada komite percepatan infrastruktur pilihan. Itu ada 22 proyek pilihan. Tadinya di kantor Menko saja. Sekarang kantor Menko, kantor Wapres, kantor Staf Presiden bersatu memonitor itu on daily basis. Dan progresnya cukup cepat. Seluruh masalah diputuskan dengan cepat dan di follow up terus menerus. Ini saya kasih justru kebalikannya kan bicaranya gitu. Kenyataannya apa? Proyek yang siap jalan, semuanya udah siap tinggal jalan, Cilamaya. Tiba-tiba dibatalkan. Padahal sudah ada investor di Kerawang Timur, itu sudah invest kira-kira 40 triliun. Itu adalah hampir separuh investasi Jawa Barat, terbesar di Jawa Barat. Sekarang orang-orang yang melongo. Saya nengok pabrik Isuzu. Dia baru buka pabrik truk 52.000 truk setahun. Artinya kira-kira 1.000 truk setahun. Tadinya dia udah mimpi ke Cilamaya, sering gitu kan, ke seluruh Indonesia, bahan baku balik. Sekarang harus ke Tanjung Priok 9 jam menempuh macet. Bayangin nggak, tambahan baru satu pabrik nih, 1.000 truk tiap minggu masuk. Itu nggak dibatalkan. Bolak-baliknya. Dicari pelabuhan penggantinya, ada. Kita boleh dengarkan pandangan dari Enggak, tapi ini saya kenyataan, saya ngomong fakta gitu loh, antara omongan dan fakta. Dalam konteks apa yang kita bahas sekarang, ada satu aspek yang harus kita pikirkan juga. Bagaimana mengenai daya saing kita? Kita ini menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Kita menghadapi persaingan yang semakin ketat. Sementara situasi dalam negeri ini tidak mendukung gitu. Membuat pengusaha-pengusaha kita memiliki daya saing yang tinggi. Jadi ini juga perlu dipikirkan bagaimana menciptakan iklim usaha ini yang betul-betul menunjang gitu loh. Sementara penanaman modal asing juga sudah mulai pada wait and see loh sekarang ini. Artinya kepercayaan kepada mereka nunggu-nunggu nih sampai betul-betul sudah stabil, sudah oke, baru mereka mau masuk. Kemarin kami dapat laporan itu dari beberapa Chamber of Commerce asing. Jadi ini juga perlu menjadi perhatian kita. Itu patut diwaspadai kalau kepercayaan kemudian sudah mulai turun. Itu biasa ketika ekonomi melambat, semua akan tunggu dulu. Takutnya ada kericuan dan lain-lain. Tapi saya yakin ketika nanti semuanya dibalikan dan ekonomi mulai tumbuh lebih cepat dan mereka mulai melihat bottomnya, mereka juga nggak mau ketinggalan ekonomi yang sedang tumbuh. Nggak, saya hanya gini aja, Pak Purbaya kan, Anda sekarang kan yang mewakili government paling tidak gitu kan. Sementara saya ini saling tuduh. Sementara saya lebih ke market nih. Ini sekarang market ini memang lagi dalam posisi yang sangat cautious ya gitu. Jadi persepsi di pasar memang negatif. Sebenarnya gini, karena sebelumnya mereka sangat highly expectation ya, punya ekspektasi yang sangat besar terhadap kabinet yang sekarang, presiden yang sekarang, pemerintahan yang sekarang. Kenapa? Apalagi dengan simbol kerja, jadi bayangannya adalah wah ini akan beda nih dengan cepat. Tapi gitu. ternyata kan ternyata ada banyak masalah ya, dari APBNP yang lambat, kemudian ada nomenklatur juga yang belum selesai juga gitu. Nah sekarang yang kami harapkan sebenarnya bagaimana membalikkan persepsi yang negatif itu. Satu,
kan memang sudah dikatakan bahwa semester 2 itu akan ada akselerasi dari infrastruktur dan juga peningkatan absorpsi dari penyerapan dari anggaran. Nah, mungkin satu hal Pak Purbaya, tadi Pak Purbaya bilang di tempatnya staf kepresidenan itu ada bagian kayak UKP 4 yang memonitor. Yang kita harapkan itu sebenarnya adalah progres. Jadi itu yang harus dipublish. Seperti yang kemarin pas Pak Jokowi datang ke Trans Sumatera dan beliau itu kan 3 bulan, kurang lebih 3 bulan setelah groundbreaking gitu. Beliau langsung datang dan melihat kemajuannya apa, ada kemajuan. Walaupun baru 7 km, beliau bilang baru 7 km, bahkan ada satu ruas yang cuma setengah kilometer. Tapi kita melihat ini benar loh ada progres gitu. Pak Suryo, kalau boleh dilihat dari sisi pengusaha dan mungkin investor ya yang kemudian banyak berhubungan dengan Pak Suryo, kepercayaan kepada tim ekonomi atau tim pemerintah sendiri seperti apa sekarang ini? Gini loh, masalahnya ini sektor ini masih kadang-kadang jalan sendiri-sendiri gitu loh. Saya tuh bertanya ya. Bukan karena mereka kenapa sih? Apa nggak mungkin ya ada kalau mau mengeluarkan kebijakan, ngobrol, semua disaring dulu deh di satu pintu nih. Dia yang memvalidasi nih. Ini lebih banyak manfaatnya nih. Oke, boleh jalan. Ini banyak mudaratnya. Jadi ini yang bikin, atau ini bertabrakan dengan ini, jadi jangan dulu begitu jangan ya. Dulu. Misalnya yang mana itu Pak Suryo? Banyak sekali, misalnya kebijakan yang menyangkut masalah minuman keras, ya kan? Itu mungkin tujuannya baik, kita setuju. Tapi itu dampaknya juga penjualan langsung anjlok. Kemudian pariwisata juga mungkin kena dampaknya. Jadi hal semacam ini apakah nggak dipikirkan secara matang dulu gitu loh. Kita akan jeda dulu, nanti kita bahas sesaat lagi ya Bapak-Bapak dan Ibu. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.